Halo guys, balik lagi ke channel YouTube gua Bertrand Berel. Jadi khusus episode kali ini gua mau bahas tentang apa yang udah gua taruh di story Instagram gua tadi tentang masalah yang ada di negara kita, khususnya pemuda-pemuda. Jadi sebelumnya kita langsung panggil aja misteri guest kita, Young Boobs. Gimana kabarnya Young Boobs? Baik. Oh, tidak berbicara. Oke, lanjut langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Kok nggak bicara? Kenapa? Baik. Kok pakai bahasa Inggris? Kalau bercanda guys. Langsung aja ke Ricky_WNT. Permasalahan yang masih melekat pada pemuda yaitu masih terjadinya kekerasan dan tawuran. Bagaimana menurut Anda yang Boobs tentang terjadinya kekerasan dan tawuran ini? Kan saya nanya. Karena menurut gua kekerasan dan tawuran itu sebenarnya nggak perlu terjadi lah. Mau tau nggak apa? Apa? Norak lu gitu. Iya norak, Iya ngapain sih, sih? norak. Mendingan cari uang lah, sekolah cari uang, masa sekolah cari musuh. Jadi kalau menurut gua, Kekerasan itu banyak kategori. ya sebenarnya Ini juga kekerasan. semua itu nggak harus Sebenarnya diselesaikan dengan kekerasan dan itu tawuran. ya namanya hidup lah ya. Ya. Kadang ada yang keras. Yang tawuran itu sebenarnya Biar jagoan aja lihat ya. Soalnya tawuran itu sebenarnya gini ya. Kenapa? Saya dulu punya teman. Ini kisah aja ya. Saya bukannya sok pinter ya. ya. Teman saya tawuran itu biasanya kena satu menolong teman. Kedua biar jagoan. Ketiga biar seru. Kalau menurut gua sendiri guys, tawuran itu biar kelihatan jagoan aja. Karena gua jujur dulu gua sering banget berantem. Ya tawuran kan termasuk kekerasan, berantem juga termasuk kekerasan. Biar kelihatan jagoan aja. Gua dulu jadi gua pernah biar kelihatan jagoan aja di depan cewek gitu. Lu ngajak berantem temen lu, terus lu kelihatan wah, biar dilihat cewek tuh wah keren banget nih orang kayak gitu. Jadi dulu gua pernah kayak tawuran gitu guys. Komplek gua sama komplek orang habis sholat taraweh. Jadi kayak komplek gue itu ada yang nggak suka nih sama komplek ini atau kayak ngajak berantem gitu sama komplek gua habis sholat tarawih nih. Gua ambil batu, gua lempar, terus kena kaki. Terus besoknya teman gua, kakak kelas gua kan masih kecil jadi kita ada takut sama kakak kelas. Gua ditendang dong. Naik sepeda gua ditendang. Woi, masuk lu apaan? Lempar batu ke kompleks sebelah. Terus gua pulang-pulang nangis. Tapi emang seru sih ya tawuran itu ya. Gua Tapi bisa nggak sih tawuran tuh pakai jangan yang pakai senjata tajam gitu loh? terus apaan? Pakai sarung, yang ini kan ditumbelin itu. Ya, tahu. Lebih seru begitu, nggak mati, cuy paling benjol-benjol doang. Perih. Gua Tolong nangis ya, karena ini gua saran saya buat orang yang tawuran, jangan tawuran pakai batu, jangan pakai senjata tajam, pakai sarung aja. Pemuda-pemudi Indonesia itu cuma satu malas. Dari Aisyah first. Enggak, Skor 26. banyak juga pemuda-pemudi Indonesia yang nggak malas. Fansnya Jadi Aisyah malas itu hilang. bukan hanya di masalah di Indonesia ya, di seluruh dunia ya. Iya. Itu malas itu manusiawi sih. Tergantung Bener kita banget. Itu manusiawi. mau menciptakan kemalasan atau mau menciptakan ketidakmalasan. Ya jangan malas. Iya. Cari aja kegiatan udah. Niat harus Bukan masalah bukan cuma masalah Indonesia aja ya. Tikaimu. Tikomuo, sanksi yang cocok buat koruptor biar mereka jerak itu apa sih ya? Ya itu tadi ya. Tadi bukan ya sekarang ya. Beda. Sanksinya itu ya udah kalau kita sih Sita semua. Ya? sita semua hartanya walaupun harta itu bukan hasil korupsi ya itu salah dia sendiri. Biar dia Kenapa dia miskin. korupsi? Ya berarti harta semuanya harus Udah. diangkut gitu Kalau kan. lu hukum mati juga percuma karena anak cucu mereka masih bisa ngerasain Iya. apa yang dia korup. Jadi salah sendiri kenapa dia korupsi ya. Ya salah. Kalau nggak mau disita jangan korupsi ya. Kamu mengambil uang rakyat ya udah sekarang gantian rakyat yang mengambil uang kamu. Iya, Minta, bener ya. banget. Jessica Pebi, kurangnya toleransi tinggi warga Indonesia sangat haus akan toleransi. Bener banget. Contoh kayak di TikTok, lu nanyain agama kakak apa, itu harus banget emang ditanyain pertanyaan kayak gitu guys. Harus Harus. banget. Budaya kayaknya sih.
budaya. Tapi sebenarnya lu nyari di Google aja udah ada. Jadi gini, Kalau orangnya itu benar. mungkin karena lingkungannya itu tidak berbeda-beda agama, jadi dia merasa awam tentang agama seseorang yang beda dengan dia. Bisa jadi. Beda halnya dengan lingkungan yang satu lingkungan itu beda-beda agama, mungkin dia udah terbiasa, mungkin ini orang ini udah biasa tuh, ini kayaknya di lingkungan dia jarang yang beda agama, satu agama semua, jadi kita maklumin aja. Semoga dia lebih belajar lagi, cari di internet, cara toleransi, banyak belajar lah ya. Amin ya Allah, amin. Langsung ke Alivia_KN7. Kurangnya pelatihan sejak dini adalah faktor penghambat kemajuan tim olahraga Indonesia. Benar. Enggak sih. Sebenarnya tergantung niat kita sendiri sih. Kalau gua dulu main basket, olahraga, main basket tuh harus dari gua sendiri. Karena gua dulu suka basket. Karena kan gua suka basket, jadi gua niat buat latihan basket. Iya, jadi itu niat dari diri sendiri. betul ya. Kalau lu nggak mau maju ya kalau lu suka olahraga ya udah olahraga aja, nggak usah ngandelin pemerintah lah sekarang ya, harus belajar mandiri ya. Iya benar. Karena kalau nunggu pemerintah ya bisa lama kan, kita prosesnya tanda tangannya banyak. Hati-hati Pak. Oke ya udah, oke maaf. Ya tanda tangannya banyak kan, maksudnya kalau Ya kan pasti banyak surat-suratnya. misalnya kalau pemerintah memfasilitasin kan nggak gampang juga buat membangun proyeknya ya. Saya takut. Ibrahim W15_W15, mereknya anak muda yang terhindar rokok, kurangnya wawasan tentang seks. Satu, Yang kita bahas anaknya anak muda yang tersandur rokok dulu. ya itu tergantung Diri sendiri. lingkungan. Pertama dari keluarga dulu lah ya. Iman kita. Emang ngaruh ya sama rokok imannya? Ngaruh lah kalau iman kita kuat. Ada imannya kuat yang suka ceramah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tentang kesadaran, kesehatan. Kesadaran diri. Ya kalau Prinsip lu. Kalau lu punya prinsip nggak ngerokok, nggak minum, nggak macem-macem, lu pasti kuat. ya buat mereknya anak muda yang terjun rokok itu karena tidak ada kesadaran tentang bahayanya rokok ya. Kalau dia sadar sih itu berarti kalau dia anak-anak muda pada ngerokok ya dia cari rusak paru-parunya sendiri. Kedua, kurangnya wawasan tentang seks. Kamu mau wawasan tentang seks apa mau gimana nonton? Sebenarnya kalau menurut gua kurang wawasan tentang seks itu benar. Karena Kurangnya wawasan tentang seks. Karena zaman sekarang itu kan banyak aku internet. Anak kecil kan udah pegang HP. Saya masih rancu nih, kurangnya wawasan tentang seks. Kan anak kecil kan sekarang udah main HP. Wawasan. Harusnya kan harus Wawasan itu apa, ilmu ya? ilmu. Ya. Ilmu. Jadi dia tahu ilmu seks itu gimana. Jun, maksudnya pengetahuan. Jadi kalau nggak bener tuh jangan dilakuin. Sebenarnya bener buat orang udah nikah. Oh iya udah. Berarti nikah dulu. Ya harus. Nanti kalau nggak nikah, Tapi jangan lu nikah buat seks dulu. Lain besok. Gila. Matius Irianonto. _Yananto. Kalau menurut gue sih masalah utamanya ada di mindset kebanyakan orang. Bener. Karena menurutku di daerah-daerah yang mungkin jauh dari kota-kota, jauh dari kota atau di pelosok-pelosok kayak gitu, mindsetnya masih beda sama yang di kota-kota. Kalau di kota orang Kenapa sih mindset di kota sama orang desa beda? Kenapa? Tahu nggak? Kalau menurut aku sendiri ya, yang di kota kalau Apa pengetahuannya? ya pengetahuan kalau di pelosok itu pengetahuannya tuh Informasinya lebih lambat masuk iya, ya? lebih lambat soalnya kan internet pertama. Kedua, Jadi susahnya informasi lingkungan yang mungkin masih banyak orang yang kurang open minded. Terus kurangnya apa sih namanya kayak fasilitas informasi lah. Kalau kita kan di sini kan mungkin internet lancar, mungkin kalau di desa internet agak bagaimana, lemot. Kalau di kota Bisa jadi nggak masuk kabel. Dari Putri I Deka _ Indonesia krisis kejujuran. Bagaimana yang bos? Sebenarnya bukan Indonesia yang orangnya. Bukan hanya di Indonesia, di sana juga banyak nggak jujur namanya manusia ya. Ya manusia, tapi di Indonesia emang bener sih orang-orang yang krisis kejujuran. Bukan Indonesia doang, so. Ya sembuh. Banyak. Ya Semuanya. kan kita ngomong Indonesia. Iya, jadi jangan ngomong Indonesia, saya tersinggung, saya Indonesia cuy. Tapi krisis kejujuran bener nggak? Kadang-kadang jujur, ya kadang-kadang bohong. Indonesia bukan krisis kejujuran, tapi Indonesia
krisis kemanusiaan. Sebenarnya banyak Manusia masih ada ya kita ya kemanusiaannya. masih. Indonesia krisis kecerakahan. Indonesia mah Jangan paling ngomong Indonesia nanti kita disita. enggak. Indonesia mah rakyat Indonesia mah emang paling sosialnya paling tinggi, rasa sosialnya itu. Kayaknya kalau dibilang Sering krisis banget ngebantu kejujuran orang. itu kurang tepat ya. Masih banyak yang jujur kok ya. Sebenarnya tuh masih ada Yang nggak jujur tuh yang ono-ono orang-orang sana. Jangan sebelah. Banyak. kalau orang jujur di Indonesia tuh sebenarnya banyak banget. Tapi tidak dipublis. Bukannya dipublish, kalah aja sama orang yang nggak jujur. Nah, ini pakai bahasa Jawa. Ini Ngenes bos. Aku terakhir. Aku ngomong ya, aku ini yang iso. terakhir ya guys. Teman gua dari Vincentius Adam Pradipta. Ngene bos, mumpung anak sing toko, mbah kini kok mau lobongan ya tak ora melabu ya alhamdulillah. Ya. Salah nggak sih? Apa? Salah nggak sih ngomong? Yang lain. Tapi lek pemikiranku oke wong sing nyiroi wong sing ngerokok lah, sing mendem lah, sing tatawa lah, sing metu lah. Kuwi anggapane wong mesti dijab wong nakal. Aku yang ngomong, kok mesti lek wong sing dijab wong nakal kuwi yo sikap elek. Aku malah seneng karo cah pikiran ngono wi. Malah nduk tawa-tawa kromo timbang wong siang kemesok tok. Yo asline mek cara bandange uwong-uwong piye. Tapi lek pengalamanku wong sing dicap nakal kue utene kan jarang-jarang bahasa Jawa ya, bentar ya. Nanti kamu terjemahin ya. Ya. Di nakal tenan BKB ya mungkin dek koyo ngono ngoro-ngoro. Bener nggak sih ngomongnya? Apa? Bener nggak sih? Ya, mungkin nggak gitu juga. Oke, langsung aja. Jadi intinya itu banyak orang yang ngira orang yang rokok itu orang yang rokok, orang yang mabok, orang yang tatoan, orang yang sering keluar malam kayak gitu. Banyak orang yang beranggapan kalau orang itu tuh nakal, guys. Jadi teman gue ini kayak apa ya, gumun tuh apa ya, gue lupa. Pokoknya intinya kayak gitu. Terus menurut dia orang yang dicap nakal tuh katanya tuh belum pasti orangnya itu punya sikap yang jelek. Katanya dia tuh lebih senang sama orang yang pinggiran kayak gitu, malah lebih punya tata krama daripada orang yang kayak gimana ya, belagu gitulah, belagu. Aslinya itu sebenarnya cuma cara pandangnya aja, pandang orang-orangnya aja kayak gimana. Tapi pengalaman teman gue ini katanya tuh orang yang dicap nakal itu punya hati yang lebih lembut daripada orang yang kayak gitu. Mungkin dia nakal tuh karena sebab ada masalah, entah masalah keluarga atau apa kayak gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak semua orang yang minum, yang rokok, yang mabuk tuh nakal tuh enggak. Oh iya betul. Saya buktinya ada teman yang minum, yang ngerokok, nakal nggak? Ya, cuman Mesum. Buset. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sebenarnya nggak semua kayak gitu tuh nakal, guys. Mungkin ada faktor yang Membuat dia kenapa dia minum, kenapa Rokok. dia ngerokok? Karena katanya rokok itu sahabat dia. ya mungkin bisa jadi, malah banyak orang yang rokok itu banyak juga yang punya hati yang lembut. Ini bener sih. Oke guys, terima kasih. Ya, guys, jadi sekian dari Maaf. video vlog vlog salah kan, Iya. video episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton, thank you banget buat kalian semua yang udah ngetik di Ask Me Question gue di Instagram. Sorry yang belum kejawab. Betul. Sorry juga yang kalau misalnya kita baru ada salah-salah kata. Kita bukannya sok pinter ya, cuman sebenarnya sih kita cuma ngelawak doang ya. Iya, Kalau bener ya alhamdulillah, kalau nggak bener ya kita ngelawak. Iya, sebenarnya sok pinter juga sih. Dikit sih. Iya, dikit. Ya udah, kayak Sebenarnya apa yang kita tahu aja sih, sebenarnya kita kasih informasi ya nggak sih? ya. Oke guys, jadi gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget kayak yang kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan Gue ada itu juga tahu, ada YouTube juga. apa namanya? Bubu apa? Oke, jangan lupa juga di YouTube-nya Young Boobs. NRM Entertainment.
Young Boobs. Thank you guys. Dadah. Peace out.